Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afifatul Arfiyah pada El Mustafa Family Channel. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bareng kimia. Yuk sinau bareng kimia. Apa ya kira-kira kimia itu? Jika kalian mendengar istilah kimia, apa yang terbesit dalam benak kalian? Oh, kimia itu berbahaya. Kimia itu beracun, kimia itu dangerous. Terus apa lagi ya? Oh, kimia itu pasti dia bisa merakit bom. Nah, apakah seperti itu? Sering mendengar seperti itu? Nah, semua itu tidak benar ya. Karena jujur saja saya selama 4 tahun kuliah di jurusan kimia itu tidak pernah diajari bagaimana cara merakit bom. Tapi orang-orang di luar pasti bilangnya, oh jurusan kimia pasti pinter itu merakit bom. Sampai sekarang saya sendiri tidak tahu bagaimana cara merakitnya. Oke, itu sekilas cerita saja ya. Untuk selanjutnya kita lihat ini gambar air di dalam gelas yang sering kita jumpai dan sering kita minum ya setiap harinya. Itu sendiri juga termasuk kimia loh. Termasuk H2O. H2O itu sendiri juga kimia. Kemudian cincin merupakan atom dari AU. Kemudian kosmetik. Yang kita lihat di sini ada lipstick, bedak, eyeshadow maupun parfum dan lain sebagainya. Itu semua juga termasuk bahan kimia. Ada bahan kimia di dalamnya. Kemudian ini garam dapur yang sering kita jumpai di dapur. Itu juga natrium klorida, kimia juga. Sabun yang kita pakai. Sabun itu termasuk basa ya, salah satu dari basa. NaOH itu juga basa. Nah, itu juga kimia juga. Jadi kesimpulannya gimana? Apakah kimia itu bahaya? Apakah kimia itu hanya bom? Apakah kimia itu obat-obat yang berbahaya? Tidak ya. Kimia itu sebenarnya dekat sekali dengan kita. Apapun yang ada di sekeliling kita, yang kita pakai, bahkan di dalam tubuh kita sendiri, itu juga ada kimianya. Kimia yang kita pelajari itu tidak kasat mata. Jadi orang-orang biasanya menganggap tidak pernah berpikiran sejauh itu. Untuk itu mari kita belajar kimia biar kita tahu apa sih sebenarnya kimia itu. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu aktivitas siswa, yaitu mau berpraktikum pembuatan es krim ya dengan alat-alat sederhana. Nah, dari gambar ini saja kita menyebutkan banyak hal yang termasuk kimia. Salah satunya udara yang mereka hirup. Udara yang mereka hirup itu O2. O2 oksigen. Oksigen juga termasuk di dalam kimia. Kemudian baju yang dikenakan. Baju itu bahannya kan tekstil. Tekstil itu sendiri terdiri dari polyester, kimianya polyester. Kemudian ini es batu. Es batu nanti lama-lama juga akan mencair ya. Ya, es batu sendiri di sini juga ada kimianya. Apa? Es batu itu kan terbuat dari air. Itu juga ada kimianya sendiri. Untuk perubahan materi nanti kita dapat pelajari di bab ini juga ya. Setelah ini. Kemudian siswa-siswa ini tadi sebelum berangkat sekolah pasti sarapan dahulu kan. Nah, ketika mereka sarapan, setelah sarapan mereka kuat bisa jalan sampai sekolahan, bisa berangkat, bisa aktivitas. Itu kenapa? Karena mereka punya tenaga. Kok bisa ya? Karena sebenarnya di dalamnya itu terjadi reaksi kimia yang kemudian hasilnya itu berupa energi sehingga mereka dapat beraktivitas. Untuk selanjutnya kita pelajari dulu arti dari kimia. Kimia berasal dari kata alkimia yang berarti perubahan materi.
kimia dulu dicetuskan oleh Jabir Ibnu Hayyan yang sekarang dijuluki The Alchemist, bapak ahli kimia atau bapak kimia yang berasal dari Arab, yaitu sekitar tahun 700 sampai 778 Masehi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kimia merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Yang pertama kita akan mempelajari materi dulu. Materi itu sendiri terdapat susunan, struktur, sifat, dan komposisinya. Definisi dari materi itu sendiri yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kemudian kita bahas satu persatu untuk susunannya seperti apa. Contohnya air minum tadi. Air minum tersusun dari apa sih? Di dalam air itu sendiri terdapat atom H dan atom O yang membentuk molekul H2O. Jadi susunan yang ada di dalam air itu adalah atom H dan O. Kemudian garam dapur, contohnya lagi. Garam dapur itu tersusun dari atom Na dan Cl sehingga membentuk NaCl atau natrium klorida. Untuk struktur bagaimana? Struktur itu berupa tatanan ya. Berupa tatanan. Untuk struktur, nah, kita ambil contoh intan dan grafit. Intan dan grafit keduanya sama-sama berasal dari atom C, tapi wujudnya berbeda. Intan lebih cantik, grafit ya seperti ini ya, hitam gitu aja. Nah, padahal sama-sama atom C loh. Kenapa kok wujudnya bisa berbeda? Karena ikatan di dalamnya juga berbeda. Bentuknya ini, kalau intan seperti ini, kalau grafit seperti ini, hampir seperti jaring gitu ya, kayak pori-pori gitu. Selanjutnya kita akan mempelajari sifatnya materi juga, itu di dalam kimia juga. Larutan misalkan, dia dapat bersifat, dia dapat larut. Larutan itu dapat larut. Ada larutan yang tidak bisa larut, dapat menghantarkan listrik dan lain sebagainya. Kemudian komposisi dari materi itu sendiri kita pelajari juga di kimia. Selanjutnya penggolongan materi. Menurut dari susunan partikelnya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu sendiri adalah suatu zat yang partikelnya hanya terdiri dari satu jenis saja. Yang termasuk dalam zat tunggal yaitu ada unsur dan senyawa. Untuk unsur, apa itu unsur? Zat tunggal yang tidak dapat diurai lagi, yang hanya tersusun dari satu jenis atom saja. Contohnya, unsur hidrogen terdiri dari atom H. Unsur kalsium terdiri dari atom Ca. Lalu senyawa, apa itu senyawa? Kumpulan dari beberapa unsur, jadi lebih dari satu unsur itu masuknya senyawa. Contohnya hidrogen tadi ya, kalau dia berikatan dengan sesama hidrogen membentuk H2, ini juga termasuk senyawa. Loh, padahal ini kan H sendiri satu aja, tapi kan ini jumlahnya 2. Kalau jumlahnya 2 berarti tidak sendiri lagi, tidak jomblo lagi, berarti ini termasuk senyawa. Contohnya lagi oksigen, O2. Nah, O2 itu juga termasuk senyawa. Yang senyawa ini dinamakan molekul unsur karena terdiri dari satu atom yang sama. Kalau garam dapur tadi gimana? Dia berasal dari Na dan Cl, kan berbeda. Kemudian air dari H dan O. Jadi kalau atomnya yang terbentuk itu dari atom yang berbeda,
dinamakan molekul senyawa. Jadi kalian dapat membedakan ya, mana molekul unsur, mana molekul senyawa. Biasanya molekul unsur itu disebut juga diatomik. Untuk selanjutnya zat campuran, berarti partikelnya terdiri dari 2 jenis atau lebih. Campuran sendiri terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran 2 zat atau lebih yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Kalau heterogen, zat yang tercampur di dalamnya nanti akan terpisah dan dapat dibedakan mana campuran A, mana yang B. Contohnya kita lihat di sini ada 2 campuran. Yang pertama, air dicampurkan dengan pasir, kemudian air dicampur dengan gula. Setelah diaduk, nanti kita lihat mana yang termasuk homogen, mana yang termasuk heterogen. Untuk air dan pasir setelah diaduk, ternyata pasirnya itu mengendap, sehingga dapat kita lihat di sini ini termasuk airnya, ini dan pasirnya. Jadi kan masih bisa dibedakan antara keduanya. Berarti air dan pasir ini termasuk campuran heterogen. Untuk air dan gula gimana? Setelah kita mengaduknya, ternyata tidak terpisah sama sekali. Berarti termasuk campuran homogen. Campuran pada kimia dapat dibedakan nanti menjadi suspensi, larutan, dan koloid. Itu nanti akan lebih detail dari heterogen dan homogen akan kita pelajari di kelas selanjutnya. Lalu kita pelajari lagi tentang perubahan dari materi itu sendiri bagaimana. Perubahan materi itu ada 2, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Kalau perubahan kimia itu nantinya akan membentuk zat baru dan sifatnya permanen. Jadi setelah reaksi nanti ada produk hasilnya, dan setelah menjadi produk tidak bisa dikembalikan lagi kecuali ada kesetimbangan tertentu. Tapi tidak bisa 100% menjadi larutan asalnya. Kalau perubahan fisika itu hanya berubah bentuk dan sifatnya sementara. Wujud zat itu ada 3, yaitu cair, padat, dan gas. Bagaimana untuk perubahannya? Kita lihat diagram ini. Untuk gas ke cair berarti perubahannya yaitu mengembun. Kalau pagi kita sering lihat di permukaan daun ada embunnya ya. Contoh yang tadi es batu. Es batu itu kalau dikeluarkan berarti lama-kelamaan kan menjadi air, berarti mencair. Nah, itu dari mana wujudnya? Wujud padat ke cair, berubah berarti menjadi mencair. Sebaliknya, berarti membeku. Untuk padat dan gas, padat ke gas perubahannya menyublim, kalau gas ke padat perubahannya mengkristal. Oke, bagaimana? Sudah paham tentang kimia? Jadi pada video ini kita sudah mempelajari tentang hakikat ilmu kimia. Pencetusnya kimia tadi siapa? Jabir Ibn Hayyan, sudah kita kenalkan. Kemudian materi seperti apa, penggolongan materi, bagaimana dan perubahannya materi. Semua sudah kita pelajari pada bab kali ini. Untuk next video kita akan mempelajari metode ilmiah dan laboratorium. Alat-alat yang di lab itu apa aja, bagaimana prosedur kerja di dalam lab, itu akan kita pelajari selanjutnya. Oke, bagaimana? Sudah paham tentang kimia? Jadi kimia itu tidak se-ekstrim yang kita bayangkan, kimia itu sangat dekat dengan kita. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan ataupun yang kurang jelas silahkan ditanyakan pada kolom komentar di bawah tayangan video ini. Terima kasih. You and me have chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.